Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang saya hormati para kepala kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia, yang saya hormati kepala kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia, para kepala madrasah, yang saya muliakan para guru madrasah, yang saya banggakan para fasilitator tim inti Erekam, keluarga besar Kementerian Agama seluruh Indonesia, hadirin dan saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini. Bersyukur kita, utamanya nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul meskipun melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak pernah lupa kita panjatkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Atas nama Kementerian Agama tercinta, saya menyambut baik dilaksanakannya program Madrasah Reform dan dimulainya rangkaian implementasi proyek Realizing Education Promise Madrasah Education Quality Reform atau REP MEQR kalau bahasa Indonesianya. Dalam kesempatan ini saya juga menyambut baik atas dimulainya rangkaian kegiatan bimbingan teknis penerapan sistem Erekam bagi tim inti nasional, tim inti provinsi, tim inti kabupaten kota, dan tim inti madrasah mulai hari ini sampai 3 bulan mendatang, yang dimulai di 12 provinsi sasaran, 194 kabupaten kota, 15.422 madrasah sasaran, dan diikuti oleh hampir 50.000 peserta pelatihan. Yang lainnya tentu saja yang belum kebagian kali ini akan diprogramkan pada tahap berikutnya. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan kegiatan penting dalam rangka implementasi proyek reformasi kualitas pendidikan madrasah yang akan berlangsung selama 5 tahun mulai tahun 2020 dan diharapkan berakhir pada tahun 2024. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas inovasi model pelatihan virtual dengan menggunakan platform Google Suite for Education dengan menggandeng perusahaan raksasa teknologi Google. Ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan meminimalisasi acara pertemuan di hotel dan tempat-tempat pertemuan lainnya. Saya juga mengapresiasi program inisiasi layanan madrasah digital care yang didukung pemanfaatan teknologi artificial intelligence, chatbot, dan live agent. Ini merupakan bentuk nyata inovasi dan kreativitas Kementerian Agama untuk tetap produktif di tengah tantangan pandemi COVID-19. Atas nama Kementerian Agama, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Dunia atas dukungannya dalam implementasi proyek reformasi kualitas pendidikan madrasah yang berlangsung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Saudara sekalian yang berbahagia, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui proyek Madrasah Reform merupakan langkah nyata Kementerian Agama untuk mewujudkannya. Adapun 4 komponen kegiatannya yaitu 1. Komponen 1, penerapan sistem Erekam, yaitu rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik dan pemberian bantuan untuk madrasah. Komponen kedua adalah penerapan sistem penilaian hasil belajar di tingkat madrasah ibtidaiyah bagi seluruh peserta didik kelas 5 madrasah ibtidaiyah secara nasional.
Komponen ketiga adalah kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Keempat, yaitu komponen keempat, penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, yaitu sistem pendataan yang berbasis data valid dan akurat untuk penguatan sistem pengelolaan madrasah dan tata kelola di semua jenjang kantor Kementerian Agama. Melalui 4 pilar program di atas, saya meyakini bahwa mutu madrasah dan daya saing lulusan madrasah akan semakin maju, meningkat, dan pada akhirnya mengantarkan kita pada tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Saudara sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, hampir 10 juta anak Indonesia menempuh pendidikan dasar dan menengah di madrasah. Jumlah yang tidak sedikit. Oleh karenanya, madrasah harus dapat memberikan layanan pendidikan terbaik agar siswa dapat melakukan lompatan prestasi, bahkan mengubah nasib dan takdir mereka di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapatkan jika anak-anak belajar di lembaga pendidikan yang berkualitas pula, yaitu lembaga yang dikelola dengan cara dan oleh orang yang profesional. Profesionalisme harus dimulai sejak tahap perencanaan. Pengelola lembaga pendidikan madrasah dituntut untuk dapat menyiapkan rencana kerja dengan lebih detail dan terperinci. Pembiayaan program kerja diberikan secara lebih efisien dan berbasis kinerja. Jika selama ini penyusunan program kerja terbiasa dilakukan mengikuti besaran anggaran yang tersedia, maka sudah saatnya mengubah pola pikir itu atau mindset money dengan money follow program, atau anggaran harus mengikuti program, bukan sebaliknya. Selain itu, dana BOS dan dana-dana lainnya harus diarahkan lebih banyak untuk program peningkatan mutu pembelajaran yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh end user pendidikan, yaitu siswa dan guru. Saudara-saudara yang saya hormati, Kementerian Agama mengalokasikan hampir 10 triliun untuk dana BOS di madrasah setiap tahun. Ini bukan angka yang kecil. Anggaran 10 triliun tersebut merupakan sebuah investasi pendidikan yang diharapkan dapat mewujudkan generasi masa depan terbaik. Tantangannya ada di kualitas belanja. Apakah dana BOS tersebut telah betul-betul dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung mutu pembelajaran. Platform yang disebut e-rekam atau rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama ini hadir untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di atas. Platform e-rekam merupakan sebuah terobosan penting untuk mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien. Cukup dengan satu aplikasi, pengelola madrasah dapat membuat usulan program kerja dengan berbasis kebutuhan atau need assessment, bukan keinginan semata. Melalui aplikasi e-rekam ini, diharapkan pengelola madrasah dapat bekerja secara lebih mudah, sehingga tidak membebani tugas pengelola madrasah. Hal ini selaras dengan himbauan Bapak Presiden Joko Widodo, bagaimana yang kita dengar tadi, agar waktu dan energi para kepala madrasah dan guru tidak banyak tersita untuk membuat laporan atau LPJ, laporan pertanggungjawaban, tetapi bisa dimanfaatkan untuk lebih fokus memikirkan pengembangan mutu pembelajaran siswa.
Platform IRCAM membuat peluang pengelolaan dana BOS dan dana-dana lainnya secara transparan dan akuntabel yang dapat dipantau secara berjenjang mulai tingkat satuan pendidikan madrasah, kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi hingga pusat. Dengan menggunakan aplikasi IRCAM, diharapkan dapat memangkas birokrasi, pelaporan, dan juga efisiensi belanja. Contohnya, kita tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran perjalanan dinas yang besar hanya sekedar untuk mengirimkan laporan pertanggungjawaban dari madrasah ke kantor Kementerian Agama. Dengan IRCAM, kita juga dapat menghemat anggaran pembelian ATK yang banyak. Misalnya untuk pembuatan SPJ. Hal ini juga merupakan langkah nyata mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang efisien, mudah, transparan, dan bebas korupsi. Oleh karenanya, program ini semakin perlu disegerakan karena adanya pandemi global akibat COVID-19. Satuan pendidikan madrasah harus adaptif dengan kondisi new normal, dengan tetap memaksimalkan akuntabilitas pengelolaan dengan menggunakan IRCAM. Inilah saatnya kita melakukan transformasi digital di madrasah secara khusus dan di Kementerian Agama secara umum. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak mudah namun bukan mustahil. Kita wajib ikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas kinerja madrasah dalam rangka menyiapkan generasi emas anak didik kita sebagai pemilik masa depan bangsa. Jika 10 juta peserta didik tersebut menimba ilmu pada institusi yang berkualitas setiap tahun, maka kita akan mampu berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Melalui kesempatan ini saya instruksikan kepada semua jajaran penjabat dan pegawai Kementerian Agama di semua tingkatan untuk mendukung penerapan sistem IRCAM di madrasah sebagai bagian penting program transformasi madrasah digital Kementerian Agama. Program yang lahir dengan dukungan Bank Dunia ini merupakan amanah yang harus kita jaga bersama. Maka marilah pada kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya dengan menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dengan serius, ikhlas, dan jujur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Tidak lupa saya ingatkan agar selalu mengikuti rangkaian kegiatan ini harus patuh pada protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Akhirnya dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program Madrasah Reform yang merupakan proyek Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Pada kesempatan ini juga saya nyatakan penggunaan platform IRCAM, rencana kerja dan anggaran berbasis elektronik dapat mulai digunakan untuk mewujudkan madrasah hebat, bermartabat menuju madrasah kelas dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.